Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Endang, Iya, Pak Arif. Wahid. Selamat pagi, Bu Arkati, Bu Erlita, Nika. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang materi untuk pemeriksaan plagiat, ya, pemeriksaan plagiat dan juga untuk pemeriksaan kesalahan penulisan grammar. Nah, jadi kenapa kedua hal tersebut itu penting dalam penulisan artikel ilmiah? Karena kalau kedua hal tersebut tidak kita perhatikan, maka nantinya akan menyebabkan memungkinkan artikel yang sudah kita buat tadi itu tidak diterima atau tidak masuk ke tahapan berikutnya, sehingga setelah kita submit mungkin kesempatan dari artikel kita untuk direview itu lebih kecil karena kita mengalami permasalahan dari kualitas artikel yang kita tulis. Nah, kualitasnya selain daripada substansi ataupun konten dari isi artikel kita, yang tidak kalah penting juga adalah kualitas dari bahasanya. Nah, kualitas dari bahasa ini, kualitas dari tulisan kita yang ditinjau dari sisi bahasa, salah satunya adalah dari grammar. Nah, beberapa publisher atau hampir seluruh publisher itu mewajibkan kepada penulis bahwa ketika akan mensubmit artikelnya, itu tidak diperbolehkan lagi ada yang namanya grammatical error. Jadi kesalahan error atau kesalahan yang terjadi karena adanya permasalahan dari sisi grammar. Nah, grammar ini akan mempengaruhi kualitas dari tulisan kita karena ketika nanti terjadi grammatical error, maka editor ini biasanya akan mengembalikan kepada si penulis. Ada beberapa editor yang mungkin tidak mempermasalahkan kesalahan penulisan grammar karena dari saya sendiri pernah mengalami hal itu. Jadi dari awal saya submit karena keterbatasan kemampuan bahasa Inggris yang saya miliki waktu itu, saya hanya menyiapkan artikel dalam bentuk bahasa Indonesia. Kemudian artikel tersebut saya translate menggunakan Google Translate. Dan waktu itu saya belum menggunakan aplikasi yang bisa dipakai untuk memeriksa grammar. Nah, waktu itu saya submit dan kebetulan dari editor itu tidak mempermasalahkan pada saat ada kesalahan tentang grammar tadi. Nah, setelah itu artikel saya masuk ke reviewer. Nah, baru dari reviewer itu yang memberikan komen. Jadi komentarnya itu terlalu banyak kesalahan penulisan grammar. Jadi saran dari reviewer selain untuk mengimprove konten ya, mengimprove kualitas dari tulisan, juga di situ dia menyarankan untuk memperbaiki tulisan kita terutama dari sisi grammar. Nah, selain dari grammar juga yang tidak kalah penting dari sebuah artikel ilmiah itu adalah tingkat plagiasinya atau tingkat kesamaan dari artikel yang kita tulis dengan artikel yang sudah ditulis oleh orang lain. Nah, beberapa publisher itu menerapkan aturan yang berbeda-beda. Waktu itu saya men-submit sebuah artikel, kemudian batas maksimum dari tingkat kemiripannya itu adalah dari publisher tersebut itu adalah 25%. Nah, pada saat itu saya hanya membuat artikel, kemudian sebelum saya submit saya tidak koreksi terlebih dahulu similarity-nya atau tingkat kesamaan artikel yang saya tulis dengan yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, pada saat saya sudah submit, dapat balasan dari editor, ternyata kesalahan atau persentase kemiripan dari artikel saya itu mencapai 39%. Ya. Nah, ini sangat tinggi sekali dan dari editor itu menyarankan untuk menurunkan maksimum di angka 25%. Nah, itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua,
saya coba submit ke publisher yang punya reputasi yang lebih baik, dan pada waktu itu artikel saya tingkat kemiripannya atau similarity-nya itu mencapai sekitar 15%. Waktu itu saya sudah menggunakan salah satu perangkat lunak untuk memeriksa artikel. Nah, tetapi dari sisi publisher, mereka meminta tingkat kemiripan dari artikel yang saya tulis itu maksimum adalah 12%. Nah, artinya di sini saya mengambil kesimpulan bahwa dalam menulis artikel ilmiah, setidaknya range dari similarity itu maksimum di angka 10-12%, atau bahkan kalau memungkinkan similarity-nya itu kita bisa tekan maksimum di angka 10%. Kalau kita sudah turunkan di angka 10%, dengan standar yang dari jurnal bereputasi, artinya jurnal yang lain mungkin yang indeksnya lebih rendah atau impact faktornya lebih rendah, itu kemungkinan masih berada di range tersebut. Tapi kalau kita pilih di angka 15 atau 20%, biasanya kalau kita akan submit ke publisher yang lebih bereputasi, itu standarnya jauh lebih rendah, lebih tinggi lagi. Jadi di angka 10-12%. Artinya di angka 10% itu sebenarnya itu angka yang paling aman menurut saya. Nanti kita akan lihat bagaimana cara untuk memeriksa si tingkat kemiripan dari artikel kita dengan yang sudah ditulis oleh orang lain. Nah, pemeriksaan terhadap similarity ini penting karena dengan adanya similarity di situ kita akan dianggap terindikasi melakukan aktivitas plagiasi atau mengambil milik orang lain tanpa merubah isinya. Jadi ada satu metode sebenarnya yang bisa menjadi solusi kalau kita ingin mengutip tulisan orang lain, itu kita boleh melakukannya, tetapi yang perlu kita rubah adalah struktur kalimatnya. Nah, ini tekniknya disebut dengan teknik parafrase. Dan di parafrase ini sendiri sebenarnya ada software yang bisa kita gunakan, namun saat ini harga layanannya itu cukup mahal. Kalau nanti Bapak Ibu ingin berlangganan itu angkanya di atas 1,5 atau di atas 1,5 untuk biaya bulanannya. Nah, mungkin ini bisa diatasi. Biasanya kalau kami sih melakukannya, misalnya kita ada beberapa orang yang punya minat untuk menulis artikel, kemudian nanti kita patungan untuk beli akun itu, supaya nanti dengan biaya besar tersebut kita tidak terlalu mengalami kerugian. Namun ini harus bisa dipastikan kalau kita sudah memiliki akun, artinya kita juga dipaksa harus lebih produktif nanti dalam menulis artikel. Nah, untuk yang pertama kali di sini saya akan bahas tentang pemeriksaan grammar yang nanti akan bermanfaat ketika kita akan menulis artikel ilmiah, terutama dalam bahasa Inggris. Nah, dengan adanya pemeriksaan grammar ini diharapkan si penulis atau kita sebagai penulis itu bisa meningkatkan kualitas dari tulisan kita. Kemudian di Grammarly ini, ya perangkat lunak yang kita gunakan untuk memeriksa grammatical error ini salah satunya adalah Grammarly, dan yang paling populer saat ini ya aplikasi ini. Nah, ada banyak sekali vendor yang menyediakan aplikasi pemeriksaan grammar ini, terutama vendor lokal maupun langsung direct ke direct ke sellernya. Nah, kalau kita beli langsung direct ke seller, ini saya mungkin tidak mengajari hal yang hal yang negatif, karena memang kita sama-sama akademisi atau penulis yang membutuhkan kualitas tulisan yang baik. Namun tidak semua orang itu bisa membeli akun Grammarly ini dengan harga yang lumayan menurut kami. Jadi kalau kita berlangganan langsung dari Grammarly-nya itu biayanya lumayan, itu mencapai kalau tidak salah saya sekitar 1,5 juta untuk satu akun. Nah, ada satu solusi yang selama ini saya gunakan, yaitu saya membeli akun secara akun sharing sebenarnya. Akun itu tuh dibeli oleh orang dari luar, kemudian dia share ke orang lain yang ingin menggunakan akun tersebut. Jadi harganya bisa lebih murah. Terakhir saya dapat itu di angka 100.000.
dan itu masa berlakunya sampai dengan 6 bulan. Nanti Bapak Ibu bisa cek di Tokopedia, itu banyak vendor yang menjual akun tersebut. Nah, sepanjang akun tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan komersil, menurut kami, dan untuk kebutuhan kebutuhan pendidikan, mungkin ada pemakluman. Tapi tetap saja sih seperti itu praktek yang tidak baik menurut kami. Cuman karena ini untuk kebutuhan akademik dan memang kita membutuhkan dan mungkin belum mampu untuk membeli yang full, ya itu bisa menjadi salah satu solusi. Tapi kalau memang Bapak Ibu bisa membeli langsung ke vendornya, punya biaya yang cukup untuk itu, barangkali dana penelitiannya masih memadai untuk membeli akun Grammar, kami sarankan untuk langsung membeli ke vendor. Karena ketika kita menggunakan akun gratis itu jauh sekali perbedaannya kemampuan untuk memeriksa grammar error-nya. Nah, mungkin nanti akan saya cobakan ini yang free, karena paling tidak nanti kita mengetahui bagaimana cara mengoperasikannya saja terlebih dahulu, kemudian nanti bagaimana cara memperbaiki ketika nanti kesalahan grammar tersebut diperoleh. Nah, Grammarly ini juga selain bisa memeriksa error dari sisi gramatikalnya, Grammarly ini juga memiliki fitur untuk pemeriksaan plagiasi. Jadi kalau kita lihat di sini, dia juga mampu melakukan detect plagiarism. Akan tetapi kemampuan deteksinya tidak sebagus kalau kita menggunakan Authenticate atau menggunakan Turnitin. Jadi kalau yang pernah saya lakukan itu, saya coba bandingkan antara kemampuan untuk memeriksa plagiasi antara Grammarly, kemudian Grammarly, kemudian Turnitin dan juga Authenticate. Antara Turnitin dan Authenticate itu tingkat kemampuannya hampir sama. Jadi saya bandingkan antara Turnitin dan Authenticate, perbedaannya hanya 1-2% saja. Misalnya saya cek tulisan saya di Turnitin itu misalnya dia dapat 12%, tapi ketika saya cek di plagiarism checker yang satu lagi biasa saya pakai, itu kemiripannya antara 11-11,5. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, karena kalau kita membeli akun Turnitin ini harganya mahal, jadi apalagi untuk satu level institusi. Tapi apa tidak ada yang menjual dengan harga yang akun sharing seperti tadi? Ada. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek, banyak juga vendor di Tokopedia menjual akun tersebut dan dengan harga yang relatif terjangkau antara 200 sampai dengan 700.000 rupiah. Oh ya, ini ada yang menyampaikan Quillbot ya, betul. Jadi Quillbot ini Bu Atati memang digunakan untuk parafrase. Jadi ada tiga perangkat yang bisa kita kombinasi sebenarnya. Yang pertama, kalau kita menulis dalam bahasa Indonesia, kemudian kita translate dalam bahasa Inggris, kita bisa pakai 3 tadi. Ada Grammarly untuk pemeriksaan grammar, kemudian plagiarism checker untuk pemeriksaan persentase plagiasi, kemudian Quillbot ini untuk untuk parafrase. Jadi Quillbot ini digunakan untuk pemeriksaan memperbaiki struktur kalimatnya. Jadi parafrase. Nah, kalau yang saya tahu, Quillbot ini tidak bisa mengecek plagiasi, dia hanya memeriksa, dia hanya bisa digunakan untuk parafrase saja. Ya. Jadi ada 3, ada plagiarism checker, ini yang sifatnya diinstal, kemudian ada Grammarly untuk grammar, kemudian ada Quillbot untuk parafrase. Jadi dengan adanya parafrase ini, kita dimungkinkan untuk mengutip tulisan orang lain, tapi dengan merubah struktur kalimatnya. Nah, saya kembalikan ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang grammar. Oke, kita lanjutkan tentang grammar. Nah, untuk Grammarly ini sebenarnya ada 2 opsi. Jadi ada secara gratis maupun ada secara berbayar. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mencoba saja. Kalau untuk tahap uji coba, kalau mungkin belum pernah mencoba sama sekali, saya sarankan menggunakan versi yang free dulu, supaya nanti bisa melihat kemampuan dari perangkat lunak ini. Barangkali dengan adanya free tadi, setidaknya kita bisa mempelajari apa saja fitur-fitur yang ditawarkan. Nah, kalau yang versi free ini, pemeriksaan grammarnya dia bisa lakukan
semuanya bisa dia cek, namun memang ada keterbatasan. Jadi misalnya kalau dalam versi normal, dalam versi full itu semuanya bisa dilakukan, jenis-jenis grammatical error-nya dia bisa periksa, tapi dengan versi gratis ini, dia memiliki keterbatasan. Jadi jumlah yang dia periksa itu akan lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan versi full. Tapi setidaknya dengan mengetahui apa saja fiturnya, kalau memang nanti Bapak Ibu tertarik untuk mengupgrade, ya dipersilakan. Jadi tinggal membeli saja sebenarnya akun tersebut dari vendornya. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Penggunaannya sangat sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah eh, Bapak Ibu belum pernah menggunakan dari fitur Grammarly ini, nanti saya bisa ya sebentar. Nah, kalau Bapak Ibu belum pernah menggunakan layanan Grammarly ini kita bisa lakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi kebetulan ini yang sudah saya coba buka. Mungkin saya coba browser yang lain dulu. Kita coba registrasi dari awal. Nah ini kita buka website Grammarly-nya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa akses di www.grammarly.com. Kemudian nanti bisa masuk. Nah, setelah kita masuk ke websitenya, kemudian nah ini kebetulan saya sudah registrasi, jadi karena sudah registrasi, maka saya sudah masuk ke dalam akunnya secara langsung. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin belum pernah registrasi, itu bisa registrasi terlebih dahulu. Jadi nanti di sini saya coba logout dulu. Ya, saya coba logout dulu. Nah, kalau kita belum pernah registrasi, di sini ada beberapa opsi untuk login. Jadi tanpa registrasi kita bisa login langsung menggunakan 3 jenis akun ini. Bisa menggunakan akun Facebook, jadi dia terhubung ke dalam akun Facebook yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa mengakses menggunakan akun email yang disediakan oleh Google, atau kalau kita punya Apple ID. Mungkin barangkali ada Bapak Ibu yang menggunakan gadget yang basisnya iOS dari Apple, itu bisa menggunakan Apple ID. Nah, kalau saya pribadi sebenarnya lebih sering menggunakan yang Google ini. Jadi ini menggunakan alamat email yang sudah terregistrasi sebelumnya. Atau bisa juga menggunakan Facebook. Nah, kita cobakan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka di Grammarly-nya, kemudian nanti ada pilihan untuk login, kemudian nanti kita ambil salah satu pilihannya. Sini saya coba menggunakan yang Google. Nah, setelah itu dia akan mengarahkan kita ke tempat untuk memilih akun. Kebetulan ini saya punya beberapa akun yang biasa saya pakai. Nah, ini saya pilih salah satu. Ini email saya yang dari institusi Untidar. Ini saya pilih salah satu. Nah, kemudian setelah itu nanti kita tunggu beberapa saat. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam akun Grammarly-nya. Nah, ini kita masuk ke profil. Kemudian nanti kita bisa cek melakukan pemeriksaan itu atau pengecekan Grammarly-nya itu melalui bagian yang ada di sini, back to Grammarly. Ya, jadi nanti kita bisa cek di back to Grammarly. Nah, di halaman ini kita masuk ke halaman app yang nanti sifatnya web. Nah, Grammarly ini juga bisa di-embed atau di-embedded ya, bisa dimasukkan ke dalam perangkat lunak yang nanti bisa diintegrasikan dengan Windows.
Nah, biasanya ketika kita menulis artikel itu kan kita menggunakan word processing software ya. Ya, jadi ada software yang digunakan untuk memproses tulisan kita. Yang paling umum kita lakukan ya menggunakan Microsoft Word. Nah, ini kita bisa lakukan install. Jadi nanti setelah terinstall, itu nanti icon Grammarly itu akan muncul di Microsoft Windows kita. Microsoft Office, di Microsoft Office kita. Kemudian nanti kita bisa langsung periksa. Nah, di sini kita cobakan dulu yang metode online-nya bagaimana. Kemudian nanti kita lihat juga yang menggunakan Office base-nya. Kalau ini yang web base. Nah, di sini ada fitur install. Nah, sekarang kita coba kalau kita menggunakan yang versi web base-nya, kita gunakan versi web base-nya. Nah, setelah muncul halaman yang ada di sini, kalau kita ingin memeriksanya, berarti kita tinggal masuk ke bagian di sini. Jadi di sini ada opsi new. Kemudian ini adalah history dari pemeriksaan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, untuk memeriksa yang baru kita tinggal pilih new. Atau kalau kita punya data dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Microsoft Word, itu kita bisa upload. Jadi kalau kita hanya memeriksa beberapa kata atau kalimat dari sebuah paragraf, kita bisa gunakan yang new ini. Tapi kalau kita ingin memeriksa satu file yang isinya itu artikel yang sudah kita buat dalam bahasa Inggris, itu bisa kita upload. Nah, ini kita coba yang pertama, yang fitur new ini. Nah, nanti dari sini kita tinggal paste saja. Jadi dia meminta kita untuk mem-paste tulisan yang sudah kita buat. Ini saya contohkan, saya ambil dari artikel yang sudah saya buat. Contohnya ini dari sini. Saya coba paste di sini. Nah, ini. Nah, setelah kita paste, nanti dari software Grammarly-nya sendiri nanti akan men-suggest kita untuk menunjukkan hasil dari pemeriksaan grammar tadi. Ya. Nah, di sini ada beberapa error yang dia terbaca, ya, dia terbaca dari yang saya tulis tadi. Nah, kemudian karena ini dia tidak premium, maka ada beberapa istilah yang tidak bisa terdetek, ada beberapa kesalahan yang dia tidak bisa detect. Nah, secara umum dia juga bisa menilai berapa persen sebenarnya kualitas grammar dari tulisan yang sudah saya tempel di sini. Nah, di sini dia menyimpulkan itu overall score-nya itu 99%. Artinya sebenarnya secara kualitas grammar ini sudah baik, namun karena ini versi free, ada 3 hal yang dia tidak bisa munculkan. Jadi ada 3 passive voice, kemudian ada 1 punctuation ya. Nah, tapi secara alert-nya, ini correctness-nya, clarity-nya, engagement, deliver. Nah, ini cukup baik, hanya saja di sini ada tiga kesalahan yang dia tidak bisa tunjukkan. Kenapa dia tidak bisa tunjukkan? Karena ini harus yang sifatnya berbayar. Nah, karena sifatnya berbayar, maka kita bisa, ya kalau memang kita tertarik untuk perbaiki, kita harus beli yang tadi premium tadi. Nah, ini contohnya. Jadi kalau dia salah nanti terbaca di sini. Nah, ini saya coba delete saja. Kita coba nanti tulisan yang mungkin ada kesalahannya. Yang kita bisa lihat. Kalau salah itu tampilannya seperti apa sebenarnya. Nah, saya coba paste di sini. Nah, ini. Nah, ini ada kesalahan dari tulisan yang sudah saya buat. Nah, saya temukan di sini. Jadi ada 3 alert. Dan skornya itu 94%, dan ada 2 kesalahan di sini yang saya lakukan. Nah, ini setelah kalimat while, ternyata dia men-suggest dia harus diberikan hike. Jadi kita tinggal klik saja. Kemudian di sini juga ada yang merah. Ini langsung
the preheat air increase, ternyata dia harus ditambahin dengan to di depannya. Jadi kalau kita menemukan kesalahan seperti ini, kita cukup klik saja. Kita cukup klik, kemudian nanti nanti dia akan otomatis memperbaiki. Ya, nah setelah itu skornya naik. Nah, tapi karena dia bukan premium, sebenarnya masih ada beberapa kesalahan yang lain. Nah, ini bisa dilihat dari premium code-nya ini, ada advance. Jadi ternyata masih ada ada tujuh kemungkinan kesalahan grammatical error, yaitu ada yang 4 itu saya menggunakan kalimat pasif. Kemudian di sini ada punctuation juga, jadi ada 7 error. Nah, ketujuh ini akan muncul ketika kita menggunakan akun yang premium. Jadi kalau kita menggunakan akun premium, ketujuh kesalahan ini akan kita temui. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi cukup sangat mudah menurut kami. Jadi kita tinggal tempel saja di sini, kemudian nanti kita lihat warnanya. Jadi kalau dia error itu nanti warnanya merah. Nah, setelah itu kalau yang tidak muncul berarti kita harus beli akun yang premium. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang untuk versi webnya, untuk versi web base-nya. Nah, sekarang kita lihat satu lagi yang versi web tapi menggunakan metode upload. Jadi kalau tadi kita copy paste, yang sekarang kita menggunakan metode upload. Jadi cukup diklik upload, kemudian nanti kita ambil filenya, file yang akan kita periksa. Di sini saya contohkan dokumen. Sebentar. Ini saya upload saya ambil manuskrip yang saya tulis, kemudian nanti akan terupload di halaman web Grammarly-nya. Nah, setelah itu dia akan memproses dokumen kita. Dia akan proses. Nah, di sini sebenarnya ada opsi. Jadi di sini ada opsi kan kita diminta untuk men-setup target audience-nya. Nah, di sini target audience-nya ada yang general, colonable dengan expert. Nah, ini yang setup yang bakunya, ada yang defaultnya, yang kita bisa custom lagi nanti. Jadi tergantung keinginan kita mau menguji kualitas tulisan kita di level mana. Jadi ini saya ikuti yang defaultnya. Nah, dari sini, dari semuanya nanti akan terbaca di sini. Jadi dari seluruh artikel yang saya tulis, ternyata ada kesalahan grammar, itu kurang lebih ada 93. Dan overall, tulisan yang saya buat ini punya kualitas hanya 82% dari kalau dilihat dari sisi grammarnya. Ya. Ini sama sekali tidak menyinggung konten. Nah, ternyata dengan menggunakan fitur yang free ini saya contohkan sini ya. Nah, ini that produce, ternyata kita harus tambahin to be-nya di sini, harus diberi tambahan to be, that is produce. Jadi tinggal diklik saja. Nah, kemudian di sini ada increase, ini kalimat pasif. Jadi ini harus dirubah. Jadi to increase. Ya, kemudian tinggal digeser lagi ke bawah. Terus ini carried. Ini is carried ya. Dia minta untuk diberi to be juga, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini hike dia minta ditambahkan. Jadi sederhana seperti itu. Jadi hanya saja memang kesalahan yang muncul dari sisi free itu tidak sebanyak yang premium. Kalau tadi di free itu hanya 89 yang terbaca, ternyata kalau kita menggunakan premium itu ada 246. Jadi banyak sekali. Nah, apa saja sebenarnya di 246 ini? Ya, ada 95 pasif, ada word choice, heart rate, increase, dan masih banyak lagi.
Nah, ini kelebihannya kalau kita menggunakan versi premium, berarti semakin banyak grammatical error yang nanti kita bisa repair, kita bisa perbaiki. Nah, ini yang web based. Bagaimana kalau dia terinstall di aplikasi Office? Ini saya stop dulu. Kemudian nanti saya buka yang saya coba share yang dia telah terinstall di Office-nya. Ya. Ini saya buka manuskripnya. Manuskripnya sudah saya buat. Nah, ketika nanti sudah terinstall, nah oke, saya lupa mengulang cara menginstalnya ya. Jadi tadi untuk menginstalnya, sudah saya share ulang lagi. Ini dari webnya. Ini saya buka di webnya. Bagaimana cara menginstalnya? Jadi kita kembali di sini. Nah ini di sini nanti Bapak Ibu teman-teman tinggal klik saja install now. Kita ke install now. Nah kemudian nanti aplikasi Grammarly-nya akan terdownload di bagian download ini akan muncul. Jadi nanti kita bisa tunggu kurang lebih beberapa menit. Dia akan selesai terdownload. Setelah terdownload nanti kita bisa langsung install. Nah setelah nanti kita install maka otomatis saya rasa untuk installnya biasa saja sih. Jadi tinggal buka kemudian kita download next seperti itu. Saya rasa cukup umum sih, cukup mudah untuk menginstalnya. Bapak Ibu juga mungkin sudah terbiasa. Nah, sudah di-download, diinstal, dan setelah terinstall, nanti jadinya, kalau dia di aplikasi Office, ya nanti di bagian atasnya, itu akan ada menu bar untuk grammar. Nah, ini ada menu bar Grammarly. Jadi, dari Home, Insert, Design, itu nanti ada menu bar untuk Grammarly. Jadi, tinggal dicek di Grammarly, kemudian nanti di sini ada opsi untuk membuka grammarnya. Ada Open Grammarly. Ini saya klik Open Grammarly. Nah, kemudian nanti kalau kita belum masuk, biasanya dia minta untuk login. Ya. Muncul halaman login. Muncul halaman login. Ya. Muncul halaman login. Berarti nanti kita ini ada halaman login. Setelah itu kita login. Dan nanti kita bisa lakukan pemeriksaan ke grammarnya. Nah, jadi tergantung kita mau pakai opsi yang web base-nya dari website Grammarly-nya langsung, atau kita memeriksa menggunakan yang basisnya dari Word. Nah, ini tergantung kebiasaan sebenarnya. Kalau kita memeriksa dari web base-nya, kemungkinan kalau ada permasalahan koneksi, terputus, itu kita harus reload lagi. Nah, kalau kita reload, biasanya nanti data yang tersimpan, data hasil pemeriksaan yang sudah tersimpan di step sebelumnya itu tidak bisa diproses. Akhirnya kita harus mengulang dari awal. Nah, ini butuh koneksi yang bagus tentunya. Ini butuh waktu juga. Nah, oleh sebab itu, kalau saya sih menyarankan diinstal di Word-nya, setelah itu nanti pemeriksaannya dilakukan di Word. Kalaupun ada error, ini hasil perbaikannya bisa kita save as, atau kita bisa save ulang. Ya. Itu. Ini saya coba buka lagi. Pastinya ada kesalahan untuk plugin-nya. Oke, saya share. Script yang sudah tulis, kemudian di sini kita masuk ke fitur Grammarly-nya. Bisa ada dua sebenarnya, bisa dari yang Grammarly yang ada di atas ini, atau yang di pojokan ini juga bisa langsung. Jadi
tergantung nanti pilihan yang mau kita buat. Nah, hasilnya juga akan sama sebenarnya dari sisi Wood ini, hanya saja mungkin ya tadi akan lebih menguntungkan kalau kita punya koneksi internet yang mungkin tidak sestabil menggunakan web. Tapi apakah yang versi Word ini harus terhubung ke internet? Ya, jawaban pertanyaannya ya berarti tetap harus terhubung. Ya. Nah, supaya nanti pemeriksaan itu bisa dilakukan secara online. Karena softwarenya ini kan base-nya online, jadi dia akan memeriksa kalau kita baru terhubung dengan internet. Jika tidak terhubung, maka pemeriksaan grammarnya tidak bisa dilakukan. Ini mohon maaf, sepertinya saya punya kendala dari sisi reference manajernya. Ini preparing untuk format citasinya butuh waktu, akhirnya dia agak lama menurut dokumennya. Nah, kemudian saya ulangi ini ya, seperti yang tadi fiturnya. Kita tinggal setup. Nah, kemudian di fitur gamer itu juga ada beberapa pengaturan yang tadi disebutkan di awal. Nah, sebelum kita masuk yang di Word, mungkin ini ada, sudah terbuka. Nah, ini saya coba open Grammarly. Dia meminta login, error lagi atau tidak. Nah, oke. Kita sudah masuk ke halaman loginnya, jadi kita pilih. Ini saya pilih yang menggunakan akun Google. Kemudian kita diminta untuk masukkan alamat email. Ini saya pilih lagi, continue menggunakan Google. Ya, ini ada kesalahan, mungkin ada trouble koneksi internet sehingga saya tidak bisa masuk. Saya coba mungkin pakai sosmed. Ya. Kita coba yang di web saja dulu untuk pengaturannya. Web. Ini untuk setup dari grammarnya. Nah, language reference ini nanti bisa dijadikan patokan karena ada beberapa publisher yang meminta kita harus English kita ini ada opsi yang umum itu ada dua sebenarnya, American atau British. Jadi nanti ini tergantung asal dari jurnalnya. Kemudian nanti pada saat kita akan submit, kita akan memeriksa terlebih dahulu GFA-nya atau Guide for Author-nya. Jadi nanti kita bisa lihat kalau dia stylenya itu apa. Yang biasanya diminta itu mungkin mereka tidak mempermasalahkan style penulisan, tapi
yang diminta itu konsistensi. Jadi kalau kita pakai American dari awal sampai akhir itu harus American. Jadi tidak boleh dicampur antara American style dengan yang British style. Karena ini akan menyebabkan banyak terjadi kesalahan nanti pada saat kita menulisnya. Grammar. Oke. Oke, jadi ternyata yang versi free itu sebentar ya. Kalau saya buka di variabelnya, nah, ternyata kalau kita versi free itu kita terbatas ya, kita tidak bisa mengatur beberapa jenis setupnya. Nah, di sini ada dua hal sebenarnya. Ini pengaturannya yang ingin kita ambil itu tipe dokumennya nanti bisa dipilih. Ini fitur premium baru bisa melakukan hal ini. Dan yang kita punya tadi yang free. Akhirnya fitur ini tidak bisa terbuka. Tapi tidak masalah sih. Yang penting cara untuk memeriksanya kita sudah tahu. Tinggal nanti kalau memang Bapak Ibu punya akun premium, itu bisa mengaktifkan fitur-fitur ini. Mulai dari jenis tulisannya, dari akademik sampai casual, kemudian nanti tipenya, kemudian ada beberapa opsi, ada spellingnya, dia bisa cek, grammar, punctuation, sentence structure, sampai dengan style. Ya, jadi ini bisa diaktifkan. Ini kita bisa pakai kalau nanti fiturnya adalah premium. Kemudian plagiasi ini juga bisa diaktifkan. Nah, presentasinya dia juga bisa di-tag. Tapi kalau saya sih menyarankan untuk plagiasi ini jangan menggunakan Grammarly. Mendingan pakai Turnitin atau menggunakan plagiarism checker. Ya. Nah, untuk pemeriksaannya sama, tahap pemeriksaannya sama. Oke, jadi kurang lebih itu untuk pemeriksaan grammar ya, Bapak Ibu. Untuk pemeriksaan grammar, saya bisa sampaikan sampai di sana. Nah, kalau kita lihat dari sisi Office-nya, ini saya tidak tahu kenapa nggak bisa login di sini. Ada kesalahan alamat email. Oke. Ya, tidak bisa. Artinya ada kesalahan ini login saya, tapi fiturnya kurang lebih sama. Jadi nanti error yang ada di kolom tulisan itu akan muncul di bagian kanan dari kolom Grammarly ini. Jadi yang salah di sini nanti kita tinggal klik di bagian kanan, kemudian yang kiri terganti. Sama persis dengan yang di versi webnya tadi. Jadi muncul kesalahannya, tinggal diklik, kemudian nanti yang di kolom tulisannya nanti akan terganti. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pemeriksaan grammar. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, mungkin didiskusikan.
terkait dengan pemeriksaan grammar. Sebelum saya lanjutkan ke topik yang kedua, yaitu menggunakan software plagiarism untuk memeriksa plagiasi dari tulisan kita. Silakan. Itu bisa di desktop Office jika berbayar Pak atau free ya. Terima kasih Bu Astati untuk pertanyaannya. Jadi untuk di desktop Office versi berbayar maupun free itu bisa. Tapi yang membedakan antara free dan berbayar itu hanya kemampuan untuk memeriksanya saja. Jadi sama-sama bisa diinstal. Nah ini sebenarnya sudah terinstall di Office saya, cuman nggak tahu ini ada kesalahan. Jadi nanti setelah terinstall, ada di sini tab untuk khusus Grammarly. Nah, nanti untuk membukanya itu tinggal diklik saja. Jadi tinggal disorot. Bentar. Tinggal disorot yang Office-nya. Nah, ini. Tinggal nanti disorot di sini, di Grammarly ya. Nah, setelah itu dibuka di sini, Open Grammarly. Nah, itu otomatis nanti akan kita diminta untuk login. Jadi kalau pertanyaannya itu apa hanya premium, tidak. Jadi dia bisa di versi premium ataupun versi free. Nah, untuk awal mungkin coba dulu yang free. Kalau memang nanti terasa ada perubahan atau manfaat yang kita bisa ambil, itu coba beli yang premium. Kalau bisa punya dana penelitian yang banyak, ya saya sarankan untuk beli yang resmi dari vendor. Tapi kalau belum bisa, mungkin bisa coba penyedia lain yang di Tokopedia yang mungkin menyediakan akun sharing ya, akun sharing milik pengguna lain yang harganya tentu lebih terjangkau. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, silakan sebelum saya masuk ke materi yang berikutnya. Baik, jika tidak ada, saya bahas materi yang terakhir itu tentang pemeriksaan plagiasi. Ya, jadi pemeriksaan plagiasi ini ada beberapa fasilitas sebenarnya, atau ada beberapa layanan yang bisa kita pakai. Yang pertama ada Identicat, Kemudian yang kedua itu ada Turnitin. Identicat dan Turnitin ini web based, jadi pemeriksaannya dilakukan secara online menggunakan fitur yang berbasis web. Ya, fitur yang berbasis web. Contohnya kalau mau ke Turnitin berarti kita Turnitin ya. Kalau mau ke Turnitin ya kita harus buka websitenya Turnitin, dan di situ kita juga harus punya akunnya. Oke. Masuk ke website Turnitinnya, kita masukkan username password, kemudian kita login. Nah setelah itu baru nanti kita bisa melakukan pemeriksaan ya. Nah tapi pada kesempatan kali ini saya tidak membahas penggunaan Turnitin, karena Turnitin ini di samping harganya mahal juga apa ya? Ya mungkin dia harganya mahal juga dia punya batas waktu. Nah ini yang akun yang saya pakai. Nah kurang lebih seperti ini. Tapi untuk kesempatan kali ini saya akan bahas menggunakan yang plagiarism checker. Nah plagiarism checker ini sebenarnya perangkat lunak ya yang harus kita install terlebih dahulu, yang sama-sama berbayar sebenarnya, tapi di internet itu disediakan softwarenya yang bisa di-download ya. Jadi semacam pirate version begitu. Ini untuk belajar nanti bisa dipakai. Nah, yang ini dia tidak berbayar jadinya karena ada versi pirate-nya. Nah, cara menggunakannya sangat sederhana sebenarnya. Jadi setelah kita buka softwarenya, ini namanya plagiarism checker. Nanti Bapak Ibu yang membutuhkan silahkan chat ke saya tinggalkan nanti nomor
WA saya di kolom komentar, nanti Bapak Ibu bisa chat. Nanti saya bagikan link untuk download plagiarism checker-nya. Nah, plagiarism checker ini kemampuannya kalau dibandingkan dengan Turnitin atau Authenticated, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, tingkatnya antara 1 sampai 2% kalau dibandingkan errornya. Nah, cara memeriksanya bagaimana? Jadi di sini ada beberapa opsi sebenarnya. Setelah kita buka, ini ada dua, ada yang online, ya, ini online. Kemudian ada yang set by set. Jadi set by set ini kita membandingkan, misalnya kita punya satu tulisan, yang tulisan kita tadi itu kita banyak mengutip dari salah satu artikel, gitu, yang menjadi referensi utamanya, referensi utama artikel kita. Karena biasanya begini, kalau kebiasaan saya menulis itu memang saya mengumpulkan banyak referensi, misalnya puluhan lah referensi yang saya acu. Tetapi yang menjadi referensi utama itu biasanya ada 1 sampai 3 artikel. Yang isinya itu sebenarnya secara konten itu hampir mirip atau hampir mendekati antara yang saya tulis dengan 1 sampai 3 referensi utama tadi. Karena ini yang menjadi acuan kita untuk menulis. Nah, ada kekhawatiran karena kita cenderung ke 1 sampai 3 artikel ini, nanti kekhawatirannya artikel yang kita buat itu mirip dengan 3 artikel ini. Nah, itu kita bisa cek dengan menggunakan set by set ini. Jadi kita import file yang akan kita cek, ya, file yang akan kita cek. Misalnya ini file saya import di sini. Nah, kemudian nanti kita akan bandingkan dengan file yang PDF-nya, file yang menjadi acuan kita, ya, file yang akan menjadi acuan kita. Nah, ini ya, saya launch, file yang menjadi acuan kita. Nah, itu sebentar, aplikasinya tertutup. Nah, ini bentuk tampilan aplikasinya. Jadi kita bisa set by set comparison. Jadi kita bandingkan antara source dan targetnya. Source ini punya kita, atau targetnya nanti jurnal yang lain. Atau kita balik, sama saja sebenarnya. Nah, kemudian ada bulk source ini. Ya, jadi one to many, ada many to many, ada cross comparison. Jadi cross comparison ini nanti bisa antara yang punya kita satu dibandingkan dengan beberapa jenis artikel. Many to many juga bisa, dari banyak ke banyak. Jadi ada beberapa artikel kita bandingkan dengan beberapa artikel yang lain. Nah, yang paling umum, yang mudah kita lakukan, yaitu kita punya artikel, kemudian kita bandingkan dengan seluruh referensi yang ada di internet. Ya. Yang ada di artikel, kita bandingkan dengan seluruh referensi yang ada di internet. Sebentar. Oh ya, ini ada pertanyaan jadi Bu Endang. Bagaimana kalau kita mengecek plagiasi tanpa daftar pustaka dengan harapan persentase turun, itu boleh atau tidak? Karena terjadi, ya. Betul, jadi dalam pemeriksaan dalam pemeriksaan plagiasi, memang ada dua opsi, include atau exclude bibliografi, ya. Nah, publisher itu biasanya yang dilihat itu yang exclude, artinya daftar pustaka tidak dimasukkan dalam pengujian. Jadi diperbolehkan. Kalau memeriksa itu mendingan exclude saja bibliografinya, tidak usah dimasukkan daftar pustakanya. Ya, jadi begitu ya Bu Endang. Jadi tidak apa-apa kalau yang daftar pustaka tidak dimasukkan, itu tidak apa-apa. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini yang online plagiarism ini dia memeriksa secara online. Nah, caranya sangat sederhana. Jadi di sini ada opsi load dokumen. Jadi tinggal kita upload saja dokumennya ke sini. Kemudian nanti kita, bentar.
Kita upload saja dokumennya. Dokumen, download. Ini saya coba cek jurnal yang sudah terbit. Siapkan dulu filenya. Barang teman-teman laser kok. Enggak. Ada yang lain juga yang gabung. Oh. Aktualisasi ini jenengan ya? Iya. Ya. Ada ruangan kosong di sebelahnya ada? Dia pakai ruangannya itu loh. Saya download artikelnya dulu yang akan dicek. Dokumen. Nah ini. Nah setelah kita upload, kita load dokumennya, dia akan muncul di sini. Setelah itu, cara memeriksanya kita tinggal klik analyze. Jadi, klik tombol analyze, nanti software plagiarism-nya akan memeriksa secara online. Jadi di sini dia akan meminta kita untuk menunggu. Nanti kita lihat beberapa saat prosesnya berlangsung. Kemudian nanti di situ akan terlihat berapa besar persentase kemiripannya. Nah, kalau kita menggunakan layanan yang lain juga sebenarnya hasilnya sama. Nah, ini ada problem server. Kemungkinan ini ada permasalahan. Kalau yang dimaksud plagiarisme itu bukan hanya terhadap referensi yang kita pakai kan, tetapi terhadap keseluruhan artikel yang terbit yang ada di metadata. Sebentar. Iya betul. Jadi yang dicek itu tidak hanya referensi saja, karena kemungkinan begini, kita katakanlah kita mensitasi sebuah artikel yang sudah ditulis oleh orang lain. Nah, pertanyaannya apakah ketika kita mensitasi itu kita memang mensitasi dengan benar? Ya, jadi beberapa ada yang beranggapan bahwa sitasi itu cukup mengcopy paste saja tulisan orang lain, kemudian kita tempel di tulisan kita. Setelah itu kita anggap kita cantumkan nama si penulisnya. Jadi ini dianggap sudah tidak plagiat. Ya, padahal yang benar bukan seperti itu. Kalaupun kita mensitasi, itu kita pelajari konteksnya dulu, kita pelajari konten, kita pahami konteksnya. Setelah itu kita rubah struktur kalimatnya, yaitu tadi menggunakan parafrase tadi. Setelah itu kita cantumkan di tulisan kita. Ya. Jadi yang dilihat seperti itu. Jadi ya terhadap keseluruhan memang. Jadi terhadap keseluruhan dari isi artikel yang kita kutip itu, artikel kita kutip tetap harus mencantumkan siapa penulisnya, tetapi tidak bisa serta-merta kita copy paste begitu saja. Jadi harus ada yang kita rubah atau kita improve untuk merubah struktur kalimatnya. Ya, kurang lebih begitu ya Bu Atati. Nah, ini sedang jalan proses pemeriksaan menggunakan software plagiarism. Nah, di sini kita sudah bisa dapatkan error. Kita sudah bisa dapatkan error dari tulisan kita. Nah, dari tulisan tadi sudah terlihat errornya. Ini ada beberapa.
dari kalimat ini ada 24%, seterusnya ada yang 72%, 72% angkanya. Nah, jadi warna ini sebenarnya menunjukkan persentase kemiripan ya, menunjukkan persentase kemiripan dari artikel yang kita citasi. Jadi persentase kemiripannya semakin merah warnanya berarti kemiripannya tinggi. Kalau nanti dia sudah biru atau hijau ya persentase kemiripannya itu rendah. Nah, sebaiknya yang merah-merah ini yang menjadi perhatian kita. Misalnya ini ada. Nah, ini kemiripannya 83%. Berarti kata-kata yang kalimat atau kata yang ada di dalam kalimat tersebut itu memiliki kemiripan 83% dari sumber. Sumbernya mana? Ini dia tampilkan. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah betul kita menyalin dari website ini? Nah, faktanya beberapa tidak seperti itu. Karena saya biasanya menulis dalam bentuk bahasa Indonesia, dan yang saya lakukan itu saya sama sekali tidak mengutip dari yang ditulis oleh si ini misalnya. Di websitenya Sota Carbon ini. Saya sama sekali tidak mengutip dari website tersebut. Tapi setelah saya tulis, kemudian saya cek menggunakan software ini, ternyata diarahkan ke sini. Nah, artinya apa? Kalimat yang kita pakai itu sebenarnya kalimat yang umum digunakan oleh tulisan lain. Ya, karena kalimat kita umum digunakan oleh tulisan lain, akhirnya terbacalah oleh si software ini. Ya, jadi tanpa mengutip saja, tanpa melihat tulisan orang lain, kemungkinan tulisan kita mirip dengan tulisan orang lain itu ada. Nah, disitulah fungsi dari software plagiarism ini. Jadi dengan begitu kita bisa mengetahui kemiripan dari artikel kita supaya nanti kita bisa revisi. Jadi pada saat artikel kita submit di jurnal itu sudah bisa diminimalisir lah paling tidak tingkat kemiripannya. Nah, di sini saya masih masukkan bibliografi. Jadi masih muncul di sini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini prosesnya memang akan lama. Pertama tergantung dari jumlah errornya, kemudian yang kedua juga tergantung dari kapasitas jaringan internet yang kita pakai ya, atau sambungan internet yang kita gunakan. Kalau jaringannya bagus, koneksi internetnya bagus, ya ini cepat prosesnya. Tapi kalau lama ya nanti kadang berhenti di jalan. Nah, ini ada yang 42%, 56%. Nah, ini ya persentasenya tinggi. Ya, ada juga yang 0. Kalau 0 berarti kita aman. Nah, nanti overall ini nanti kelihatan berapa total persentasenya. Nah, dari nilai overall itu nanti kita lihat satu persatu kira-kira kata atau kalimat apa yang kita bisa revisi dari hasil pemeriksaan kita tadi. Nah, ini proses pemeriksaannya sedang berjalan, jadi kita tidak bisa cek. Nah, sambil menunggu prosesnya selesai, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa open mic atau di kolom chat juga tidak apa-apa. Ini memang butuh waktu. Sepertinya jaringan internet yang di tempat saya sedang sedikit melambat. Jadi prosesnya ya sesederhana itu sebenarnya. Kita cukup upload, kemudian kita cek, kemudian kita biarkan software itu bekerja dengan sendiri. Setelah nanti terakhir kita dapat hasilnya, kemudian kita lihat total persentasenya. Nah, bagaimana cara mereduksinya ketika nanti kita
dapatkan persentase yang tinggi. Ya. Nah, cara mereduksinya ya kita lihat satu persatu. Ya paling mudah ya tadi dengan parafrase tadi. Kalau kita bisa memparafrase sendiri itu lebih baik, tapi kalau memang kita tidak mungkin belum memiliki pengetahuan yang cukup dan kita punya dana penelitian yang banyak, nanti bisa menggunakan Quillbot tadi. Jadi cukup membeli layanan Quillbot, kemudian nanti kita copy paste saja kalimat kita ke sana, kemudian nanti si Quillbot-nya yang akan memeriksa secara lebih teliti lagi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu punya dana penelitian yang memadai, mungkin Bapak Ibu bisa spend antara 3 sampai 5 juta mungkin untuk membeli Turnitin, Grammarly dan juga Quillbot. Nah, ini kan bisa sangat bermanfaat ini. Apalagi kalau kita bisa patungan mungkin dengan teman-teman yang melakukan penelitian dan juga wajib menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi jurnal internasional. Jadi dengan memiliki ketiga software tersebut itu sangat membantu. Ya, khusus untuk plagiarism ini free. Ya, menjadi free sebenarnya. Hasilnya ya tidak free, cuman karena karena ini tidak menggunakan yang pirate tadi, ini menjadi tidak berbayar. Nah, ini saya tinggalkan WA saya di kolom chat. Nanti Bapak Ibu bisa chat ke saya, nanti saya bagikan link untuk download plagiarism checker-nya. Biasanya di situ sudah ada nanti petunjuk bagaimana cara menginstalnya. Kalau untuk menggunakannya ya tinggal diikuti saja, prosesnya sangat sederhana. Nah, saya sarankan langsung pakai yang online saja. Tinggal Bapak Ibu pastikan saja koneksi internetnya di rumah atau di kantor itu normal atau stabil. Nah, setelah itu nanti lakukan saja pemeriksaan secara online. Nah, setelah dapat summary, nanti dia akan blok. Dia akan tandai kalimat yang mirip itu, yang persentase similarity-nya itu tinggi, nanti dia akan beri blok dengan warna kuning. Begitu. Nah, yang di blok ini yang akan kita perbaiki. Kalau dia masih hijau, persentasenya biru itu masih rendah. Nah, yang diperbolehkan itu seperti apa sebenarnya dari artikel yang baik sebenarnya similarity-nya itu seberapa persen. Nah, saya ambilkan contoh artikel saya yang dulu similarity-nya itu sampai dengan 39% yang langsung ditolak oleh editor. Ini untuk gambaran saja. Jadi, nah total plagiasi misalnya kita targetkan 12% ya. 12% ini kan akan berbeda dengan 12%. 12% ini kan sumbernya bisa dari berbagai jenis kemiripan ya. Ada banyak sekali kemiripan yang mengakumulasi sehingga total kemiripannya menjadi 12%. Nah, hal apa yang diperbolehkan dan yang tidak. Jadi dari 12% itu, ini kan anggap saja ada 100 sources, ada 100 sumber yang mengakumulasi angka 12% tadi. Nah, dari salah satu sumber itu tingkat kemiripannya itu usahakan tidak lebih dari 1%. Ya. Kalau kita hitung 100 berarti ada 1%, 99%-nya dari artikel yang lain. Usahakan jangan ada satu referensi yang kita kutip tingkat kemiripannya itu di atas 1%. Nah, biasanya di sini kebijakan dari penerbit itu dia melarang itu. Jadi kalaupun ada kemiripan ya, kalaupun ada kemiripan, maka tingkat kemiripannya itu sebisa mungkin jangan lebih dari 2%. Karena kalau secara akumulasi itu totalnya 12%, tetapi ada satu artikel yang tingkat kemiripannya itu di atas 1%, ini biasanya editor menolak. Dia akan mereject.
Walaupun secara akumulasi dia masih 12%, tapi ada satu artikel yang mohon maaf sepertinya tadi terputus, ada kesalahan jaringan internet di tempat kami. Nah, ini saya contohkan file yang dulu saya submit kemudian di reject oleh editor. Bentar. Saya open. Download. Ini saya contohkan. Nah, ini artikel yang dulu saya submit kemudian di reject oleh editor. Nah, ini saya buka filenya. Nah, di sini dia memeriksa artikel saya menggunakan Turnitin. Nah, ini nama artikelnya. Nah, ini hasil pemeriksaannya. Jadi yang ini berwarna-warna ini sama dengan yang ditulis oleh orang lain. Banyak. Ini kebetulan artikelnya artikel review. Jadi yang saya buat ini artikel review yang sudah kita bahas di awal itu, bahwa artikel review ini merupakan kumpulan dari resume dari banyak referensi yang disatukan untuk mendapatkan sebuah konsep baru atau teori baru nanti. Ini banyak jumlah halamannya. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Nah, ini. Hasil akhirnya artikel saya itu kemiripannya 39%. Ya, 39%. Nah, ini langsung di-reject. Jadi submit satu hari pertama, hari ketiga itu langsung dapat balasan dari editor, artikel saya di-reject. Ini pertama sekali saya menulis, kemudian saya tidak lakukan pemeriksaan grammar, dan artikel yang saya buat itu artikel review. Karena artikel review ini kumpulan dari banyak referensi, ya sangat mungkin kalau yang saya tulis itu akan sama dengan sumber yang saya kutip. Walaupun dari sumber itu bahasa Inggris, kemudian saya translate dengan saya translate sendiri dalam bahasa Indonesia, setelah itu saya rubah seluruh kalimatnya, saya buat bahasa Inggris lagi, tapi ternyata similarity-nya masih 39%. Ini sangat tinggi. Nah, kemudian ini yang saya maksudkan tadi. Nah, ternyata dari 39% ini ada 392 kata atau 3% yang berasal dari ijrar ini. Dari sini ada 3%. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi kalau dia 12%, katakanlah di sini 12%, tapi ada satu artikel yang kemiripannya 2%. Ya, ini biasanya editor akan mereject. Jadi tetap saja acuannya itu di sini. Kalau akumulasi 12%, tapi di sini ada yang 1%, ada yang 2%, itu editor mereject. Ya, namun itu akan berbeda style ya Bapak Ibu antara editor yang satu dengan yang lain. Tapi kalau yang high impact and high reputable tadi biasanya dia mereject. Ya, jadi sebisa mungkin kita pastikan walaupun akumulasinya di atas 10%, tapi pastikan di satu referensi itu tidak ada yang lebih dari 1%. Ya. Nah, ini di sini dia menunjukkan persentase 1% ini kita mesti secure. Kemudian lebih kecil dari 1% itu lebih baik. Nah, ini. Jadi ada sekitar 78 sources yang mirip dengan tulisan saya, dan dari ke-78 tersebut ada yang sampai 3%. Nah, ini kan tidak diperbolehkan. Ya. Jadi secara akumulasi itu tinggi. Sebenarnya publisher hanya meminta 25% maksimumnya. Nah, jadi decision-nya seperti itu. Decision dari editor, akhirnya dia menolak. Publisher itu meminta maksimum itu di angka 20%. Ini saya bisa tunjukkan decision letter-nya atau email ya, email dari publisher-nya ini seperti ini. Nah, ini. Nah, dia menyatakan bahwa similarity dari artikel saya itu ditemukan sampai dengan 29%. Sementara kebijakan dari editor ini ya. Kebijakan dari editor itu tidak lebih dari 20%.
Saya highlight saja. Nah itu, jadi dari tulisan saya itu 39%, tetapi editor itu berisi paper with more than 29%. Jadi maksimum 20%. Kalau di atas 20% dia reject. Otomatis punya saya submit 3 hari itu langsung kena reject. Jadi ini pengalaman saja. Ini saya submit 2017 ini. Ini pertama kali saya menulis. Ya, jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, bisa lewat chat atau open mic secara langsung. Jadi terkait dengan grammar dan juga similarity. Jadi yang perlu menjadi perhatian ya ini tadi similarity tadi, usahakan di angka 10% kalau bisa 10%. Kemudian per satu source-nya itu maksimum di angka 1%. Supaya kita bisa menghindari kemungkinan artikel kita itu akan langsung ditolak oleh editor atau tidak masuk ke tahap review. Bisa masuk ke tahap review, biasanya editor itu kan pertama sekali dicek itu plagiasi. Nah, kalau saya biasanya menandainya seperti itu. Saya submit kalau dalam waktu 3 hari artikel saya tadi tidak dikembalikan oleh editor, ini saya biasanya berasumsi bahwa secara similarity artikel saya masih aman. Ya. Jadi proses editor itu normalnya kan 0 sampai 7 hari. Jadi dalam waktu 7 hari kita submit ke sebuah jurnal misalnya yang high impact ya, high impact atau yang high reputable itu, yang pengelolaan jurnalnya sudah baik itu 7 hari biasanya kalau nggak ada respon dari editornya, kan kita bisa cek di status barnya itu berubah dari submission, kemudian nanti editor handling misalnya. Nah setelah 7 hari itu sudah masuk ke editor dan tidak dikirim email balik untuk mereject artikel kita. Jadi kita bisa mengasumsikan bahwa di awal itu similarity kita dan juga bahasa kita memenuhi. Ya. Tinggal nanti kita berjuang ya menunggu sampai dengan proses review. Ya, jadi kalau 3 hari sudah dapat email, nah ini berarti pertanda artikel kita di reject. Tapi kalau sampai 1 minggu nggak dapat kabar, berarti ya ada harapan masuk ke reviewer. Tinggal nanti reviewer yang memutuskan. Dan biasanya kalau plagiasi itu reviewer nggak ngecek lagi. Dia bahasa itu pasti. Jadi kalau plagiasi ini merupakan kewenangan dari editor. Ya. Kurang lebih begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ini merupakan sesi terakhir dari workshop yang merupakan bagian dari aktualisasi saya yang merupakan aktualisasi untuk program LASAR yang saya ikuti. Dan saya berharap mungkin saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu semuanya tidak hanya di aktualisasi ini, mungkin dengan ya pengalaman yang mungkin akan terus saya upgrade di beberapa waktu yang akan datang, saya bisa berbagi lebih banyak dan lebih baik lagi dengan Bapak Ibu semuanya. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu silahkan sampaikan di kolom chat. Ya, buka mic kalau ada pertanyaan. Baik, jika tidak ada, mungkin saya akhiri untuk sesi akhir di hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan di 3 hari terakhir ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan insight pada Bapak Ibu semuanya, terutama untuk menambah keterampilan atau ya meningkatkan keterampilan dasar kita dalam menulis artikel ilmiah. Tentunya saya masih banyak kekurangan dan butuh masukan juga dari Bapak Ibu semuanya. Semoga ke depan kita bisa menulis artikel dengan lebih baik dan juga bisa menghasilkan tulisan yang dipublish di jurnal yang bereputasi dan berimpact faktor tinggi. Selamat siang, sampai bertemu kembali di workshop berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih. Ya. Terima kasih.